Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Flips BR dan selamat datang di episode pertama dari Jakarta menuju Danau Ranau dari serangkaian touring kilometer 0 Sabang saya. Oke, sekarang saya sudah siap berangkat dan sudah dilepas oleh teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you Om Derajat, nanti nemenin saya sampai dengan Mauk. Oke. Sip. Oke, bye. Oh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Bertemu kembali di channel Flips BR Happy Channel. Nah, kali ini saya pengen ngajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan menuju kilometer 0 Sabang yang ada di ujung utaranya Pulau Sumatera. Tapi dalam video kali ini adalah episode pertama dari serangkaian episode yang saya akan buat dalam perjalanan saya menuju kilometer 0. Dan pada episode pertama ini saya akan ngajak teman-teman untuk pergi menuju Danau Ranau terlebih dahulu teman-teman. Jadi rutenya akan saya ambil dari Depok menuju Jakarta, Tangerang. Dan nanti saya akan naik kapal feri dari Pelabuhan Ciwandan, Bakauheni, kemudian Bandar Lampung, terus kemudian dilanjut lagi ke Kota Agung, Krui, dan akhirnya ke Danau Ranau teman-teman. Tapi dalam perjalanan ini ada yang sangat menarik teman-teman. Saya pergi pasan dengan musim libur lebaran teman-teman. Jadi ini saya sudah berangkat tanggal 3 April, di mana semua roda 2 sudah tidak bisa lagi mengakses kapal feri dari Pelabuhan Merak teman-teman, dan semua dialihkan ke Ciwandan. Adapun tadi saya sudah dilepas oleh kawan-kawan dari CBX Depok dan CBX Banten teman-teman. Dan di depan saya juga ada Om Derajat nih yang dari Banten yang nganter saya sampai ke Mauk teman-teman. Jadi perjalanan ke Ciwandan kali ini saya melalui jalur pesisir utara atau pesisir pantai utara teman-teman. Saya tidak lewat jalur utama karena pasti di musim libur lebaran ini jalur utama Balaraja Cikande Serang itu pasti padat banget teman-teman. Jadi saya lewat Mauk, terus kemudian ke Cinamorak, Jalan Insinyur Sutami, lanjut ke Jalan Raya Kronjo, tembusnya di Tanara teman-teman. Dan saya juga melewati makam Sultan Ageng Tirtayasa di Jalan Banten Lama Pontang ya. Dan ketemu juga sama Danau Tasikardi teman-teman. Kemudian nanti tembus-tembus saya akan ke jalan utama Cilegon dan menuju alun-alun karena sudah ditunggu oleh Om Muhid teman-teman. Dan kira-kira seperti apa keseruannya dan perjalanannya, ikut simak terus teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang udah tahu di perjalanan saya ke kilometer 0, tentu aja saya pasti dibantu sama banyak teman-teman saya. Dan pada perhentian yang pertama ini ada teman terbaik yang udah ngawal saya tadi, Om Derajat, dan juga sekarang sama Om Muhid di Cilegon Om. Hehe, mantap banget. Jadi beliau kasih saya makan sate, terus kemudian kita ditungguin sama dianterin. Jadi teman-teman perlu tahu di masa musim lebaran ini Pelabuhan Merak itu tertutup untuk roda 2 ya. Jadi untuk pengalihan arus roda 2 sekarang dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Dan sekarang sudah pukul 11 malam. Jadi jadwal saya jam 11 sampai jam 12. Jadi sudah saatnya kita untuk menuju ke pelabuhan. Jadi saya akan ajak teman-teman kayak gimana sih Pelabuhan Ciwandan. Saya juga belum pernah nih. Gitu teman-teman, sampai ketemu di Pelabuhan Ciwandan. Oke, baik. Setelah saya bertemu dengan Om Muhid dan sudah dikasih makan dan juga dijamu sama Om Muhid, saya mengucapkan banyak terima kasih buat CBX Banten yang sudah mengkondisikan saya. Lalu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, di mana jadwal saya antara jam 11 sampai jam 12. Di sini saya berpisah dengan Om Muhid dan harus melanjutkan masuk ke dalam pelabuhan teman-teman untuk terus masuk ke kapal feri ya. Oh ya, saya sedikit mau ralat teman-teman. Jadi Jakarta Danau Ranau di episode kali ini saya akan pecah jadi 2. Jadi yang pertama itu adalah Jakarta Krui dulu. Jadi nanti untuk Krui dan Danau Ranau saya akan buatkan di episode 2 teman-teman. Oke,
saya sudah sampai di Ciwandan. Ternyata Ciwandan itu juga salah satu pelabuhan komersial dari penyeberangan Jawa dan Sumatera ya teman-teman. Dan sekarang udah dikondisikan, semua roda 2 udah masuk ke dalam sini. Dan mari kita bayar dulu. Ini harganya kalau nggak salah 62.000 untuk sepeda motor dan orang teman-teman. Gitu. Nah bagaimana suasana di dalam? Mari ikuti. Jadi seperti teman-teman lihat tadi di video, antrinya udah terkena arus mudik ya. Jadi sekarang saya juga lagi ngantri nih, mau nyebrang Ciwandan. Oke, nggak berselang lama ya teman-teman. Jadi karena saya salah satu yang mungkin di rombongan awal-awal gitu ya. Jadi walaupun memang sudah dalam suasana mudik, tapi saya bisa langsung masuk ke kapal feri nih. Setelah kurang lebih paling cuman sekitar 20 menit saya nunggu. Dan antrian motor juga nggak terlalu banyak seperti yang teman-teman lihat gitu ya. Nah inilah suasana di mana saya sudah mulai memasuki Port Dermaga feri di Pelabuhan Ciwandan teman-teman. Dan kapalnya yang sudah disediakan juga bukan kapal kecil gitu teman-teman, kapal yang cukup besar juga. Dan saya bergegas untuk cepat-cepat masuk ya. Dan kontradiksi dengan apa yang terjadi di luar, teman-teman juga bisa lihat tuh ada banyak truk banget ya. Tapi di dalam tuh bener-bener nggak ada angkutan sebanyak itu ya. Teman-teman nanti lihat di footage saya. Saya juga bingung nih, apakah memang ada apa gitu ya. Dan sekarang saya sudah memarkir kendaraan saya tepat di lambung kapal gitu teman-teman. Jadi mungkin sekitar 11.30 atau jam 12 kurang lah gitu ya. 12 kurang 15 mungkin kurang lebih, kapal langsung berangkat teman-teman. Jadi nggak pakai nunggu lama, saya sudah meninggalkan Pulau Jawa. Oke, baik Pulau Jawa dan sampai ketemu lagi di beberapa hari ke depan. Oke, sekarang udah di kapal dan kapalnya udah jalan. Jadi selama musim ini mudik itu kita dialihkan ke Ciwandan dan kapalnya sebetulnya kosong ya. Cuma antriannya di luar tuh gila banget. Jadi nggak tahu deh mismanagement atau bagaimana. Tapi yang pasti ya kita udah jalan sekarang dan kayak gimana nanti di Pulau Sumatera, saksikan terus teman-teman. Seperti yang teman-teman udah lihat mungkin di footage atau mungkin di thumbnails, bahwa hari ini tanggal 3 April saya memulai perjalanan untuk ke kilometer 0 Sabang, Aceh. Sedikit cerita, ini adalah 17 tahun penantian buat saya, karena terakhir 2007 saat saya masih menggunakan motor yang sebelumnya, yaitu motor Pulsar. Saya cuma sampai Padang teman-teman, dan belum pernah bisa mengeksplor Sumatera lagi. Ya tahun ini merupakan tahun yang cukup ketemu antara waktu dengan kesempatan. Jadi saya coba gas ke kilometer 0. Mudah-mudahan sampai teman-teman. Dan gimana keseruan perjalanannya, saksikan terus dalam perjalanan kilometer 0 Sabang. We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told... Oke, setelah kurang lebih mungkin hampir memakan waktu 4,5 jam hingga 5 jam teman-teman. Karena mungkin angkutan mudik ini lumayan mengantri ya, kapal-kapal ferinya. Jadi saya akhirnya mendarat di Pulau Sumatera, tepatnya di Bakaheni. Itu sekitar pukul 4.30 teman-teman. Bayangin dari 11.30 saya baru bisa keluar tuh sekitar 4.30 teman-teman. Jadi cukup lama ya. Dan tanpa berpikir panjang saya pun langsung bergegas gitu ya, menuju ke destinasi pertama, yaitu adalah
Danau Ranau yang nanti videonya mungkin akan berhenti sampai ke Krui aja dulu teman-teman. Nanti untuk Krui Danau Ranau saya akan buatkan di episode 2. Dan sejalan malam di Sumatera banyak yang bilang itu kayak agak mengerikan gitu ya, tapi tidak dengan saat ini teman-teman. Jadi karena saya masih di bulan puasa, kelihatannya masih banyak yang sahur dan habis itu lanjut perjalanan gitu teman-teman. Jadi relatif ramai teman-teman, walaupun ada beberapa tempat yang gelap banget dan memang masih sepi gitu ya, tapi total sih banyak juga gitu pemudik atau mungkin warga-warga yang sudah bangun gitu teman-teman. Jadi nggak pakai worry sih sebenarnya, udah bisa langsung jalan gitu ya. Dan kondisi jalan banyak yang sudah diperbaiki, tapi tetap seperti yang di video saya waktu sama anak-anak X-Max gitu ya teman-teman. Ini memang sampai ke kota Kalianda itu banyak banget obstaknya ya. Jadi banyak banget jalan yang masih berenjilan gitu atau tidak rata teman-teman. Dan ya agak berbahaya. Cuma kalau pakai CBX berbeda dengan pakai motor Matic saya gitu ya. Jadi CBX ini karena punya shock breaker yang cukup baik gitu, jadi kayaknya lumayan oke ya. Dan saya sudah masuk kota Lampung nih teman-teman. Nggak berselang lama ya gitu ya. Paling cuma sekitar 1 jam gitu ya. Dan saya sudah langsung masuk ke kota Lampung gitu ya. Dan setelah masuk ke Lampung, kita menuju ke Bandar Lampung. Cuma jangan lupa setelah ada bundaran di Lampung City ini, kita tidak ngambil ke kanan teman-teman, atau tidak lurus ya. Kita nanti belok kiri. Karena Krui itu arahnya ke kiri sini. Kalau ke lurus itu bisa ke Palembang teman-teman. Jadi jalur timur gitu ya. Kalau kita jalur barat atau pesisir barat gitu ya, harus lewat sini tuh. Jangan sampai salah teman-teman. Dan bensin ya, saya juga sudah berjalan sekitar hampir mungkin 250 kilo kali ya dari Jakarta gitu ya, dan sampai ke sini bensin ya kita amannya kita isi lah. Dan ini nggak kerasa banget ya, udah sampai Pringsewu aja gitu teman-teman. Dan hari juga sudah mulai terang gitu ya teman-teman. Kita banyak banget melewati jalan-jalan yang di pagi ini tuh masih sepi sekali gitu teman-teman. Jadi itu Pesawaran, terus kemudian Pringsewu, itu jalanannya bener-bener clean gitu, bersih banget dari kendaraan. Cukup menyenangkan nih kalau pergi begini nih ya. Cuma ya saya nggak tahu lah nanti ke depan seperti apa gitu teman-teman. Cuma sampai saat ini perjalanan sangat enak teman-teman. Oke, saya sudah mulai memasuki hutan-hutan yang ada di selatan ya, sebelum ke Kota Agung teman-teman. Jadi jalannya cukup berkelok ya. Untungnya saya sudah dalam kondisi yang cukup terang gitu untuk bisa melewati jalan ini. Kalau gelap ya teman-teman harap berhati-hati ya, karena aspal yang seperti ini kalau dicampur air itu licinnya bukan main teman-teman. Berbeda gitu dengan aspal yang warnanya sedikit lebih putih. Itu kalau kita gas kelihatannya masih ada gripnya gitu ya. Nah, ini saya sudah memasuki Kota Agung, teman-teman. Ini masih kepagian sebenarnya, teman-teman ya. Dan jalanan masih bisa teman-teman lihat ya. Saya sebenarnya bermaksud untuk cari sarapan di sini, cuma ya karena bulan puasa ya, dan sepertinya memang masih banyak yang belum berdagang gitu, teman-teman. Ya, ini saya terus jalan setelah Kota Agung gitu ya, menuju ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, teman-teman. Tapi sebelum masuk ke sana, kita disuguhi oleh pemandangan yang kanan kirinya kayak gini teman-teman. Dan bisa saya laporkan sampai saat ini kondisi motor sangat enak ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, motor saya ini sudah dalam kondisi di bore up teman-teman. Jadi pakai head 65 atau 200 cc. Sebenarnya rada ketar-ketir juga jujur ngomong. Ini bakal nyampe nggak ya gitu ya. Tapi sejauh ini tidak ada masalah berarti. Panas motor juga normal. Saya juga cek radiator di kapal juga tidak turun. Dan semuanya tampak baik-baik aja gitu teman-teman. Jadi ya saya lanjutkan aja gitu perjalanannya. Dan sangat menyenangkan ya berjalan dengan motor ini teman-teman. Oke, dari kejauhan tuh teman-teman. Sebelah kanan saya ini udah Bukit Barisan nih teman-teman. Udah nggak kerasa banget gitu. Jadi kalau jalannya kosong gini ya, kita bisa lari konstan antara 60 sampai 80 ya.
Bahkan sesekali saya 100 gitu. Dan kondisi jalan juga cukup aman gitu. Setelah Bandar Lampung ya, itu jalanannya mulus banget. Nah, ini kalau kita mau ke Taman Nasional Bukit Barisan, kita belok kanan bukan lurus. Ya, kita ikutin jalan kuning ini aja nih teman-teman. Ini jalur provinsi ya teman-teman. Jadi mungkin Google Maps-nya bisa dimatiin aja udah. Gitu kayak kondisi saya sekarang nih, saya matiin aja. Karena udah ada petunjuk jalan pakai garis kuning ini udah cukup aman ya. Kita nggak ada worry gitu ya, jadi kita ikutin aja, ini udah pasti jalan provinsi lah gitu, jalan besar atau jalan utamanya gitu. Dan teman-teman perlu tahu, mungkin tidak terlalu terlihat di dalam video, kalau mau ke Taman Nasional Bukit Barisan ini aslinya nanjak banget teman-teman ya. Nah ini juga termasuk nih, ini nanjak panjang gitu ya, walaupun mungkin nggak terlalu curam ya, tapi kalau torsinya nggak disiapin rada-rada bisa boyok tuh teman-teman gitu ya. Dan kanan kirinya udah mulai masuk-masuk ke hutan gitu ya teman-teman. Walaupun memang masih di kanan kirinya masih ada rumah-rumah warga gitu ya. Cuma kalau saya jujur ngomong sebenarnya rada-rada ngeri juga kalau malam kali ya. Belum pernah sih, waktu itu cuman sore doang. Sore juga udah kelihatannya cukup mencekam gitu ya. Selain itu, di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini tidak rekomen untuk jalan malam karena di sini masih banyak sekali binatang-binatang liar gitu ya, teman-teman. Di gambarnya sih ada gambar ular, terus kemudian monyet, harimau. Yang paling saya ngeriin sih sebenarnya dua itu ya, ular dan harimau ya. Kalau tiba-tiba dia ada di pohon dan jatuh gitu ya, aduh. Ya ini signage untuk pesisir barat gitu teman-teman. Kita udah masuk ke pesisir barat walaupun masih belum masuk ke Taman Nasional Bukit Barisannya gitu teman-teman. Tapi kita sudah masuk ke dalam Kabupaten Pesisir Barat gitu teman-teman ya. Dan saya terus jalan sambil menikmati gitu ya, asik ya jalan di Sumatera ini. Belum apa-apa udah di intro dengan jalan yang luar biasa mulus begini ya, lurus lagi. Ya, dan inilah sign untuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan teman-teman. Resmi kita masuk ke hutan-hutan. Di dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini, itu betul-betul bener-bener kanan kirinya itu hutan murni ya, hutan lindung teman-teman. Jadi teman-teman kayaknya tidak disarankan juga untuk berhenti di sini karena binatang liarnya, dalam hal ini monyetnya itu lumayan liar dan bandel banget. Teman-teman juga nggak disaranin untuk ngasih makan gitu ya, karena biarlah mereka hidup di alam terbuka dengan ekosistem yang ada gitu ya. Jadi mereka cari makan sendiri dan segala macam. Jadi jangan sampai kita memanjakan mereka dan mereka punya habit nanti meminta-minta di pinggir jalan gitu teman-teman. Dan saran saya kalau kita lewat sini, teman-teman jaga kecepatan dan cukup konsentrasi ya, karena bukan hanya jalannya berkelok-kelok, tapi ada ranting-ranting dan dahan yang jatuh gitu teman-teman. Agak berbahaya juga kalau nggak kelihatan, bisa nabrak atau mungkin kita kepleset gitu teman-teman di sini ya. Dan tikungannya juga cukup lumayan maut-maut nih. Jadi sangat tidak disarankan untuk kecepatan tinggi gitu teman-teman ya. Walaupun mungkin teman-teman bisa aja nih lewat sini pakai motor sport atau moge-moge yang gede gitu ya. Tapi buat saya sih sepertinya kalau untuk ngomong safety mendingan jangan ya gitu ya. Dan di motor saya nih karena buatannya banyak ya teman-teman, dan armnya CB150X ini nggak terlalu panjang. Ini udah lumayan kerasa ngelawan nih bagian belakang motor saya ya. Jadi kalau kita tengokin ke kanan gitu ya, dia ngelawan ke kiri gitu ya. Nah itu signage bahwa kita sudah resmi keluar dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan teman-teman. Dan bentar lagi mungkin kita udah masuk ke dalam pesisir-pesisir pantai gitu teman-teman, kalau udah lewatin signage tadi gitu ya. Dan kondisi jalan kembali lagi sampai sejauh ini masih sangat oke ya. Jadi jangan sampai terpancing untuk kecepatan sangat tinggi teman-teman, karena banyak banget yang ciluk bak gitu ya. Kemudian ini sudah mau memasuki daerah pesisir baratnya pantai gitu ya. Bisa kita bilang ini nyaris-nyaris Krui lah gitu. Nah di sini hati-hati teman-teman. Jadi ini lurus banget dan aspalnya nih udah ngegrip banget, yang tadi saya bilang rada putih, enak banget.
Tapi hati-hati, ini banyak banget sekolahan, pemukiman, dan bahkan mungkin turis-turis yang pada datang ke sini untuk berselancar, teman-teman. Jadi takutnya nanti nggak keburu ngerem gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini juga ada beberapa tempat-tempat wisata gitu, teman-teman. Jadi ada pantai-pantai yang bagus juga di sini di kanan kiri. Jadi wah, luar biasa deh pokoknya perjalanan kali ini gitu, teman-teman. Oke, sepertinya mungkin videonya saya akan bikin sampai dengan ke Pantai Kerui ini dulu, teman-teman. Nanti kita lanjut ke Danau Rano seperti apa, itu juga nggak kalah seru ya, teman-teman ya, jalanannya ya. Dan sekarang sudah ada di pesisir Kerui nih. Gitu, saya sudah sampai di Pantai Kerui, teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman bisa nemuin banyak sekali penginapan dari mulai yang murah sampai yang mahal. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngegas ke Kerui, saya pikir kayaknya sekarang udah banyak penginapan dan udah enak-enak gitu ya, bukan penginapan ecek-ecek lah gitu. Dan suasananya juga sangat bagus gitu ya, jadi untuk liburan cocok banget. Oke teman-teman, mungkin saya akan akhiri sebentar lagi videonya. Sampai bertemu di episode 2 menuju ke Danau Ranau.